Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di resep-resep Tibbun Nabawi. Sekarang kita bahas tentang buah tin, ya, buah tin, yang mana ini adalah sesi kedua. Sesi pertama bisa dilihat di video sebelumnya, ya. Inilah bentuk dari buah tin yang mana dijadikan nama suatu surat di dalam Al-Quran, ya, yaitu wattini wazaitun waturi sinin wahadzal baladil amin laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Nah, ini modelnya atau bentuknya seperti ini. Kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas tentang berbagai macam manfaatnya, juga sisi negatifnya. Kalau dikonsumsi berlebih bisa menyebabkan atau merangsang munculnya kutu di kepala. Dan sekarang kita bahas di sesi kedua, ya. Di sini tertulis di kitab Tibbun Nabawi karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa yudkaru an Abi Darda uhdiya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam tobakun min tin. Jadi pernah dihadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu nampan atau satu piring dari buah tin, tobakun min tin, satu piring atau satu nampan buah tin. Fakola kulu wa akalamin. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, ayo silahkan dinikmati, dimakan buah tinnya, ya. Dan Rasulullah juga mengkonsumsi, jadi ikut makan bersama para sahabatnya itu. Nah, setelah beliau mencicipi, mengkonsumsi buah tin tersebut, beliau punya komentar. Lau qultu inna fakihatan nazalat minal jannah qultu hadhi li'anna fakihatal jannah bila ajamin. Seandainya aku mengatakan bahwa ada buah yang turun dari surga, jadi seandainya aku mengatakan ada buah yang turun dari surga, itu seandainya, ya, niscaya aku akan mengatakan ya buah tin ini. Nah, ya buah tin ini dari surga. Cuma buah tin ini bukan dari surga. Kenapa? Li'anna fakihatal jannah bila ajam. Karena buah-buahan di surga itu tidak ada bijinya. Cuma buah tin ini kan bijinya banyak. Nah, seperti ini, ya. Berarti ini bukan buah dari surga, tapi dari sisi rasa, dari sisi khasiat, dari sisi nutrisi itu luar biasa, ya. Jadi hampir dipastikan buah dari surga, tapi ternyata bukan, gitu loh. Karena ada bijinya. Kemudian Nabi menganjurkan untuk mengkonsumsi buah tin, fakulu minha,
Silahkan kalian mengkonsumsi dari buah tin, fa innaha taqtaul bawasir. Karena buah tin itu bisa meredakan atau menghentikan atau mengobati wasir atau ambeien. Ya, bisa mengobati wasir atau ambeien. Watan pa'u minan nikris, dan bisa bermanfaat untuk mengobati penyakit encok. Encok itu ya sakit pinggang itu. Ya. Cuma hadis ini untuk kesohihannya masih dipertanyakan, ya, masih diragukan kesohihannya. Cuman ya lumayan lah, seandainya hadis dhaif pun ini kan bukan berkaitan dengan masalah ibadah. Jadi kalau jenengan mau mempraktekkan ya silahkan, ya, mengobati wasir dan encok dengan mengkonsumsi buah tin. Kalau sembuh nah berarti kemungkinan sahih hadisnya kan gitu kan. Gitu aja, enggak usah dibikin ruwet ya. Walahmu minhu ajwat, dan di antara buah tin itu yang paling enak, yang paling lezat itu ya ini dagingnya. Jadi bukan kulitnya atau pinggirnya kulit, ini bukan, tapi ya dagingnya ini yang paling baik, paling nikmat, paling lezat. Wa yu'attisu al-mahrurin, jadi bisa menghilangkan rasa tidak haus. Jadi wayu atisu itu artinya membuat haus. Al-mahrurin, orang-orang yang kepanasan, ya. Jadi bisa memancing atau bahasanya ya, memancing haus dari orang-orang yang kepanasan, ya. Bisa menambah haus. Tapi di sisi lain, wa yusakkinu al-atos al-kain anil bagom al-malih, tapi juga bisa meredakan kehausan yang mana haus itu berasal dari dahak yang asin. Misalkan habis mengkonsumsi bakso misalkan, ini kan terasa di dahak ini kayak asin, tidak enak, dan ada rasa pengen minum. Nah, itu bisa diatasi dengan mengkonsumsi daging dari buah tin itu. Kemudian ada manfaat berikutnya, wayan fa'u as-su'al al-musmin, jadi bermanfaat bagi orang yang punya penyakit batuk menaun. Jadi as-su'al itu batuk, al-musmin yang menaun, jadi batuk yang tidak sembuh-sembuh. Wa yudirrul baul, dan bisa memperlancar air kencing, karena memang bisa mengatasi sumbatan-sumbatan di area itu. Wayaftahu sudadal kabid watihal. Manfaat berikutnya adalah bisa bermanfaat untuk membuka sumbatan-sumbatan yang ada pada
hati dan limpa. Jadi bisa mengobati sumbatan peredaran darah ya yang tidak lancar di hati dan limpa. Wa yuwafiqul qula wal matanah, dan itu sangat cocok ya, cocok untuk ginjal dan kandung kencing. Jadi cocok karena bisa melancarkan itu, batu ginjalnya bisa rontok. Terus saluran kencing itu apabila ada sumbatan ya bisa dihilangkan dengan buah tin. Wali aklihi alarik manfaatun ajibatun fi tahtihi majaril gita wa khususon bil laus wal jaus. Dan apabila buah tin ini dikonsumsi sebelum sarapan, jadi bangun tidur sebelum sarapan mengkonsumsi buah tin, jadi tidak apa-apa ya. Jadi makan buah sebelum sarapan itu tidak apa-apa. Oke. Kalau orang Jawa zaman dulu itu kok kayaknya ketakutan itu. Jadi saya dulu makan buah sebelum sarapan itu dicegah. Mungkin takut mencret atau apa. Tapi sebenarnya tidak apa-apa mengkonsumsi buah sebelum sarapan, karena sebenarnya ada manfaat yang luar biasa, khususnya kalau mengkonsumsi buah tin yang mana bisa membuka saluran makan. Saluran makan ini dari mulut ke lambung itu loh. Nah, itu saluran makan. Kalau dalam ilmu ruqyah ya yang sering saya jumpai, orang-orang yang kena gangguan jin itu ada gangguan di sini. Jadi saluran makannya itu disumbat sehingga tidak doyan makan. Umpama doyan ya sedikit pun itu rasanya perut itu tidak enak. Orang Jawa bilang berdedek. Kalau dipaksa ya muntah. Nah itu bisa dibantu diobati dengan mengkonsumsi buah tin. Apalagi kalau dikonsumsi bersama buah badam dan pala ya, buah badam dan pala. Dan di sini juga ada efek samping apabila salah konsumsi ya. Wa akluhu ma'al akdiyah al-ghalidhah radiun jiddan. Jadi mengkonsumsi buah tin bersamaan dengan makanan berat ya, makan buah tin terus makan jeroan, makan yang berat-berat itu, nah itu kurang baik ya untuk kesehatan. Jadi dimakan sendiri ya, makan sendiri. Nah nanti jarak berapa jam baru silahkan mengkonsumsi makanan yang berat ya. Yang menyerupai buah tin itu adalah atut al-abyad, jadi stroberi yang warnanya putih ya, atut al-abyad. Mungkin kita cari ya, atut al-abyad itu kayak apa gitu ya, apa salahnya dicari aja. Jadi atut al-abyad. Nah ini murbe putih ya, murbe putih ini menyerupai buah tin ya, stroberi putih atau murbe putih. Nah gambarnya seperti ini. Kalau di depan rumah saya ada murbe tapi merah ya. Kalau ini warnanya putih. Ini sifatnya sejenis dengan tin, cuma dari sisi gizi lebih rendah ya. Jadi
qaribun minhu, jadi menyerupai buah tin, cuma dari sisi gizi itu lebih rendah dan lebih beresiko untuk lambung, ya, lebih beresiko untuk lambung. Oke. Jadi kalau jenengan tidak punya buah tin karena memang adanya di Timur Tengah sana, ya, ini bisa menanam inilah murbe atau sejenis stroberi yang putih, tut al abyad. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, kiranya cukup pembahasan untuk buah tin, dan insya Allah di video berikutnya kita akan membahas yang lain, ya. Jadi kita sudah bahas tentang korma, ajwa, dan lain-lain, dan di video berikutnya kita akan membahas tentang sarit. Nah, sarit itu apa, ya? Karena Nabi pernah bersabda, perumpamaan Aisyah dengan wanita lain itu seperti sarit dan seluruh jenis makanan. Berarti sarit ini adalah makanan yang luar biasa, dan insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan dibagikan, ya. Semoga bermanfaat untuk semua, untuk banyak orang. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.